Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom, umat yang dikasihi Tuhan. Tak terasa kita mengakhiri kuartal kedua di tahun ini. Dan kita sudah memasuki bulan kemerdekaan negara kita yang tercinta, Indonesia. Bulan Agustus ini kita akan belajar tentang exaltation yang diambil dari Mika 4 ayat 3. Exaltation atau pengagungan adalah suatu kata singkat yang begitu mulia dan harus ada dalam hati setiap kita orang percaya. Sudah selayaknya bagi kita untuk senantiasa meninggikan nama-Nya. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia juga hakim atas segala sesuatu. Dia juga wasit yang maha adil dalam pertandingan dan perlombaan hidup ini. Di dalam Dia ada jaminan keselamatan, juga damai sejahtera yang kekal bagi setiap kita yang percaya dan taat melakukan perintah, hukum, ketetapan, juga peraturan-peraturan yang telah Dia berikan kepada kita melalui firman-Nya. Untuk itu, baiklah setiap kita yang telah ditebus senantiasa meninggikan dan mengagungkan nama-Nya lewat penyerahan total kepada kehendak Allah dan membina hubungan dengan sesama manusia, supaya kasih Kristus nampak di dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya mereka akan memuliakan Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, saudara tetap sehat, diberkati oleh Tuhan, dicukupkan dalam segala sesuatu. Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema yang luar biasa, yaitu temanya adalah surrender, menyerah atau berserah kepada Tuhan. Saudara, berserah itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa.
Tapi berserah yang sesungguhnya adalah kita lakukan semua yang terbaik. Sesuai dengan kemampuan kita kerjakan semuanya yang terbaik. Dan ketika kita selesai melakukan semua yang terbaik, kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan semuanya dan berkata, Tuhan, bagianku sudah selesai, saatnya Engkau melakukan bagianmu. Dan saudara, saya percaya ketika Anda tidak melakukan apa-apa, dan saudara hanya mempertahankan milik saudara, justru saudara akan kehilangan sesuatu. Tapi kalau Anda lakukan yang terbaik yang saudara mampu, dan kemudian saudara dengan rela melepaskan itu kepada Tuhan, memberikannya, mengembalikannya kepada Tuhan, saya percaya saudara akan mendapatkan kembali apa yang sudah saudara serahkan kepada Tuhan. Ya, memang cara Tuhan selalu berbeda dengan cara dunia. Untuk itu, saudara, siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah kita, pujian penyembahan yang kita lakukan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Saudara, siapkan catatan, siapkan internet saudara, jangan sampai terputus ya. Kemudian matikan semua notifikasi handphone saudara. Ikutlah memuji Tuhan dan berikan respon yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Kemudian catat semua firman Tuhan yang saudara dapatkan, karena itu rema dari Tuhan buat saudara. Dengarkan khotbah ini baik-baik dan kemudian ikutlah berdoa bersama-sama dengan kami sampai selesai pada doa berkat yang ada. Dan jangan lupa bagikan link video ini kepada saudara, keluarga, kerabat, kenalan saudara, sehingga saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kalau kami ada semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau terus campur tangan juga Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami siapkan hati, roh, jiwa, pikiran kami untuk Kau lawat, untuk Kau bentuk Tuhan. Dan Kau ingatkan apa yang harus kami kerjakan di hari-hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami yang mendengar siaran ini, ibadah ini, kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Dan kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Kami yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sedih Tuhan hiburkan. Kami yang kehilangan pengharapan Tuhan berikan pengharapan. Dan kami percaya saat ini juga kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Dan kami siap untuk diberkati lebih lagi dengan setiap hal yang akan kami lakukan, pujian penyembahan yang kami naikkan, firman yang kami dapatkan, dan persembahan yang kami berikan. Semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami siap untuk beribadah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab semuanya dari-Mu dan untuk-Mu Tuhan. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu. Pujian syukurku ku
setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Sama-sama katakan terima. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Mari sama-sama lebih lagi memuji Tuhan. Sebab hanya Dia sumber kekuatan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sekali lagi katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang sepenuh jiwa kami yakin Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita. Sebab kuasa-Nya akan tercurah bagi setiap kita. Untuk itu mari sama-sama kita katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup.
sorak yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama pujikan, katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib
Sama-sama sembah Dia, sembah Dia. Oh, di dalam kondisi apapun kami Tuhan saat ini Tuhan, ajar untuk kami selalu berserah Tuhan kepadamu Tuhan, menaruh semua pergumulan kami Tuhan, ketakutan kami Tuhan, kekhawatiran kami hanya di bawah kaki-Mu Yesus. Ajar kami mau berserah Tuhan kepadamu Tuhan. Dan biarlah hanya kehendak-Mu Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami Bapa. Mari sama-sama angkat tangan. Katakan ku berserah. Ku berserah. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah.
Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya melalui pelayanan pujian dan penyembahan kita hari ini, kita bisa merasakan hadirat Tuhan lebih dekat lagi dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita nanti akan berdoa terlebih dahulu. Untuk informasi, persembahan misi, dan persepuluhan akan muncul di layar kaca Anda setelah ini. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu hari ini, kami bisa beribadah kembali di hari ini. Bapak, sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Engkau ya Bapak untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau berkati dan kiranya juga Engkau sertai apa yang kami berikan ini supaya bisa menjadi berkat bagi orang yang lebih banyak lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberikan yang terbaik dan Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup dan kuat, firman yang tidak pernah gagal, firman yang berkuasa menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Tolonglah kami ya Roh Kudus, kami buka pendengaran kami buka hati kami buka seluruh hidup kami bagi firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu juga ya Tuhan, supaya apa yang hamba perkatakan itu sungguh diurapi oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua punya roh yang menyala-nyala. Punya jiwa dengan semangat juang yang tinggi. Dan tubuh yang sehat untuk kita melakukan banyak perbuatan baik. Orang lain diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena walaupun masa pandemi ini, identitas kita di dalam Kristus tidak berubah. Tidak seorang pun dan tidak ada apapun yang bisa mengubah status kita di hadapan Tuhan. Karena Alkitab mencatat ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita disebut anak-anak Allah. Kita bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Dan Alkitab juga mencatat kepada kita sekalian bahwa kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kerajaan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus hidup dengan perbuatan-perbuatan terang. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajar murid-murid untuk berdoa, doa Bapa kami. Ada kalimat yang mengatakan begini, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya mau katakan ketika kita mulai ambil keputusan untuk percaya Yesus, menerima Dia dalam kehidupan kita, maka keakuan kita turun takhta. Dan Yesus yang kita undang untuk bertahta di hati kita. Artinya pikiran, perasaan, kehendak kita taklukkan kepada pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan. Kalau diucap dalam kalimat yang pendek atau kata yang pendek, yaitu menyerahkan diri. Seperti yang menjadi tema kita pada pagi ini. Matius pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-39 mengatakan seperti ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya akan membawa Bapak Ibu Saudara sekalian kepada seorang tokoh dalam Alkitab, salah seorang murid yang bernama Petrus. Ketika Tuhan Yesus ada di atas muka bumi, terjadilah percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus pada waktu perjamuan malam. Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu,
Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara, Petrus semangat sekali. Dia berkata, Tuhan, aku siap sedia di penjara. Aku siap sedia mati bersama dengan engkau. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Alkitab mengkisahkan kepada kita sekalian. Ketika serombongan orang membawa pedang dan pentung untuk datang menangkap Yesus. Saudara tahu apa yang Petrus buat? Dia gagah berani. Dia cabut pedangnya. Dan dia memotong telinga daripada hamba seorang imam besar. Orang itu bernama Malkus. Dia nampak begitu melakukan sebuah pembelaan seperti yang dikatakan. Siap masuk penjara, siap mati bersama Kristus. Namun saudara, ketika orang mulai menggiring Yesus pergi ke rumah imam besar Kayafas. Di mana Petrus? Alkitab mencatat dia ikut tapi dari jauh. Dan sesudah ia masuk di sana dan duduk berdiam dekat api. Lalu ada seorang hamba perempuan datang dan bertanya kepadanya, kelihatannya kau sama dengan orang itu. Dan Petrus mulai dengan penyangkalan yang pertama, aku tidak kenal orang itu. Tidak berapa lama datang lagi seorang yang bertanya dengan kalimat yang sama, ya kau bersama dengan orang tersebut. Dan Petrus juga berkata, aku tidak kenal dia. 1 jam kemudian ada lagi orang datang bertanya yang ketiga kali. Dan Petrus di dalam Injil dikatakan bahwa Petrus berkata, bersumpah dan mengutuk bahwa aku tidak kenal dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang terjadi sesudah itu? Di dalam Lukas pasal 22 ayat 61 dan sampai 62 menuliskan begini. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah menyangkal engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat selanjutnya berkata, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Apa yang Tuhan Yesus katakan terjadi. Ternyata apa yang dikatakan oleh Petrus pada awal percakapan dengan Yesus, semangat yang luar biasa, tetapi hanya omong besar, hanya sebuah tindakan emosional saja. Dan apakah kisah Petrus berhenti di sini? Ternyata tidak. Dia yang telah menyangka Yesus 3 kali. Alkitab mencatat. Dia kembali kepada profesinya sebagai penjala ikan. Dan dia pergi ke danau Tiberias. Dan dia berkata, saya akan pergi menangkap ikan. Dan teman-teman juga berkata, ya kami juga ikut dengan engkau. Dan mereka mulai naik perahu dan menjala ikan. Tapi Alkitab mencatat kepada kita sekalian bahwa sepanjang malam mereka berusaha dan mereka gagal. Dan tiba-tiba Yesus yang bangkit dari kematian itu datang menampakkan diri kepada mereka. Dan bertanya, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Dan mereka menjawab, tidak ada. Karena memang mereka tidak menangkap seekor ikan pun. Dan Yesus meneruskan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan dan kamu akan memperoleh. Dan kemudian mereka mulai menebar. Lalu seorang berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Saudara, ketika mendengar itu Tuhan, lalu Petrus memakai pakaiannya, karena ketika itu dia tidak memakai pakaian, lalu dia terjun ke danau. Saudara, dia pergi menjumpai Yesus. Dan ketika mereka sudah mulai menarik jala dengan ikan yang besar, 153 ekor kata firman Tuhan. Dan ternyata di darat sudah ada api arang, ada roti, ada ikan. Dan Tuhan berkata, bawalah beberapa ikan yang baru ditangkap. Dan mereka membawa kepada Yesus. Dan saya membaca ini kisah yang luar biasa saudara. Jadi Yesus menyediakan sarapan untuk mereka. Dan ayat Alkitab mencatat, sesudah itu Yesus berkata, marilah sarapanlah. Sesuatu yang luar biasa saudara. Kepada murid yang sudah menyangkal dia 3 kali. Bahwa tidak mengenal
Yesus. Kepada mereka itu justru Tuhan menyediakan makanan. Tuhan menyediakan sarapan. Diambilnya roti diberikan kepada mereka. Diambilnya ikan dan dibagikan kepada mereka. Saudara, saya mau katakan, itulah yang Alkitab katakan, bahwa rencana Tuhan tak pernah gagal. Kasihnya begitu luar biasa dinyatakan kepada Petrus secara spesial. Saya mau katakan saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, dia menjumpai Maria Magdalena. Sesudah itu dia pergi ke ruangan yang tertutup di mana murid-murid berkumpul. Dan dia menjumpai murid-murid. Tapi sesungguhnya dia punya sebuah tujuan yang spesial, yaitu menjumpai Thomas. Dengan berkata, taruhlah jarimu di sini. Masukkanlah tanganmu di lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Saudara, ternyata saudara, Tuhan Yesus datang spesial untuk Thomas. Dan di pantai Tiberias ini, Danau Tiberias ini, Yesus sedang datang spesial untuk Petrus. Apa percakapan yang terjadi? Dialog yang terjadi. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sesudah sarapan. Sarapannya disediakan Yesus untuk mereka. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Percakapan yang pertama berbeda dengan percakapan yang kedua. Percakapan yang pertama dijawab oleh Petrus dengan semangat yang menggebu-gebu. Yaitu aku siap, aku sedia di penjara, bahkan mati bersama dengan engkau. Tetapi itu sebuah ungkapan yang sama sekali tidak menjadi kenyataan. Tapi beda dengan percakapan yang kedua. Justru Tuhan bertanya kepada Petrus tentang apakah Petrus mengasihi Tuhan. Sampai 3 kali. Di sini saya mau beritahukan kepada saudara sekalian. Rupanya sebuah sikap penyerahan diri itu harus didasarkan dengan kasih. Dan bukan sebuah ungkapan emosional saja. Tetapi ungkapan kasih. Bukankah Paulus juga mengatakan kepada kita sekalian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau aku tak punya kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku bisa bernubuat, aku memiliki segala pengetahuan, aku mengetahui segala rahasia, aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi kalau aku tak punya kasih, aku sama sekali tak berguna. Sekalipun aku memberikan semua yang ada padaku, bahkan memberikan diriku untuk dibakar sekalipun. Tapi kalau aku tak punya kasih, aku sama sekali tak berfaedah. Saya ulangi apa yang saya mau katakan. Rupanya sebuah penyerahan diri, di mana mengundang kerajaan Allah datang. Tuhan bertata di hati kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita taklukkan pada pikiran dan perasaan kehendak Tuhan. Itu hanya bisa terjadi dengan sebuah dasar yang teguh, yaitu kasih kita kepada Tuhan. Dan bukan yang lain. Berapa banyak kita juga menyanyikan mengasihi Tuhan. Kita ditanya apakah
saudara mengasihi Tuhan dan kita bilang yes, 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 amin, amin, amin. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati sehingga menyerahkan diri kita, sehingga apapun yang terjadi dan apapun situasinya bahwa kita tetap cinta Tuhan, dan di dalam kasih kita kepada Tuhan kita akan berlaku taat segala perintah-perintah Tuhan. Karena Alkitab mencatat, jangan kamu mengasihi dunia ini. Orang yang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan itu bukan berasal dari Bapa, itu berasal dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginan yang ada di dalamnya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah dikatakan akan dapat hidup selama-lamanya. Saya mau katakan, dengan pernyataan Petrus dalam dialog sesudah sarapan di tepi danau Tiberias ini. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang terjadi dengan Petrus? Alkitab mencatat kepada kita sekalian, dia mulai kembali dari rencana Allah yang semula. Dari penjala manusia menjadi, saya ulang, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan sekarang ia sedang kembali kepada rencana Allah yang semula. Ketika pertama-tama Tuhan memanggil dia, dituliskan bahwa sekarang kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan itu terbukti. Alkitab mengatakan kepada kita sekalian dalam Kisah Rasul, dia mulai berkhotbah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38 dikatakan begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan saudara, Alkitab mencatat dengan luar biasa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, sepertinya sesuatu yang di luar nalar manusia. Orang yang menyangka Yesus 3 kali. Tapi masih dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena pada akhirnya dia menyerahkan diri bahwa dia betul-betul mencintai Tuhan. Dan Tuhan menyuruh dia untuk menggembalakan domba-domba. Pelayanan yang berpusat kepada jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau katakan pada saudara sekalian. Mari kita mulai mengoreksi kehidupan kita sekalian. Mulai kita percaya kepada Yesus, menerima dia dalam kehidupan kita. Apakah kita mengizinkan juga dia bertata di hati kita. Dan kita punya penyerahan diri yang total kepada Tuhan di dalam segala situasi. Kita rela untuk menanggalkan semua tuntutan-tuntutan kedagingan ini. Dari semua rayuan-rayuan dunia ini. Dari semua tipu muslihat iblis yang sesungguhnya menawarkan kenyamanan-kenyamanan. Karena kita tahu bahwa semua itu bukan lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Penyerahan diri yang total memang bicara tentang sebuah pengorbanan. Memang bicara tentang sebuah penderitaan. Tetapi saya mau katakan pada saudara sekalian, Alkitab mencatat itu hanya sebuah penderitaan ringan saja. Untuk kita memperoleh kemuliaan yang besar, kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan mari pada saat masa pandemi ini, kita mau menyatakan penyerahan diri kita total kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang terkena imbas daripada situasi ini. Tapi yang saya mau katakan pada saudara sekalian, mari kita teladani Petrus. Penyerahan diri total kepada Yesus. Karena memang dia telah beli kita dengan
Harga yang lunas dibayar. Bukan dengan emas perak, bukan dengan barang yang fana. Tapi oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Darah anak domba Allah. Darah yang mahal. Yang tercurah sampai pada tetes yang paling akhir. Dan darah itulah yang menghapus dosa manusia. Yang membuat kita diangkat dari maut kepada hidup yang kekal. Dan kita disebut anak-anak Allah. Yang berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Berhak mendapatkan jaminan dari dunia sampai masuk surga. Sesuatu yang sangat menakjubkan yaitu Petrus yang menyangkal. Kemudian menjadi Petrus yang penuh penyerahan diri karena kasih kepada Tuhan. Dan mulai menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dan satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan sejarah menorehkan tentang akhir kehidupan daripada Petrus. Yaitu dia rela disalib. Tapi bukan disalib seperti Tuhan Yesus disalib. Tapi justru dia disalib terbalik. Kepala di bawah dan kaki di atas. Oh, sesuatu yang luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa kita juga harus mengalami yang sama secara fisik. Tapi yang saya mau katakan, kalau toh hari-hari ini kita sudah menggebu-gebu di dalam pelayanan, di dalam ibadah kita, di dalam kegiatan gerejawi, aktivitas rohani. Tapi mari kita pertanyakan diri kita, apakah ini semangat juang yang tinggi yang kita berikan di dalam pelayanan ini ada dasar yaitu kasih. Saya mau katakan jika tidak, jangan-jangan kita juga akan mengalami seperti yang Petrus alami. Saudara, ketika Yesus berpaling dan memandang Petrus, tanpa kata, tanpa suara, tanpa ada kalimat apapun juga. Tetapi itu pandangan yang sungguh tajam, menusuk dalam hati Petrus. Saya berdoa kepada Tuhan ketika mempersiapkan ini. Supaya setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini, biarlah engkau juga merasakan kalau ada sepasang mata Tuhan yang sedang menyelidiki sampai kedalaman hati kita sekalian. Dan memang Alkitab mengatakan bahwa di hadapan Tuhan kita ini telanjang, tidak ada yang tersembunyi. Dan kalau toh kita masih ada perkara-perkara yang sesungguhnya tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita masih ada dalam ibadah, kita masih ada dalam pelayanan. Tetapi sesungguhnya hati kita ini sesungguhnya sedang bercabang kepada perkara-perkara yang lain. Keduniawiankah itu? Kedagingankah itu? Keangkuhan hidupkah itu? Mari kita mau bertobat. Seperti Petrus bertobat. Dalam perjumpaan dengan Yesus di pantai Danau Tiberias. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini. Yesus selalu menjadikan kita orang spesialnya. Orang khususnya dia. Saya mau ulang apa yang saya katakan. Dia datang dalam ruangan tertutup di mana murid-murid sedang takut pada orang Yahudi. Tapi sesungguhnya dia sedang mencari Thomas. Dan dia datang juga di pantai di tepi Danau Tiberias kepada murid-murid. Tapi dia sedang mencari secara spesial kepada yang namanya Petrus. Saya merenung. Kalau sekarang ini juga dia sedang datang kepada saudara secara spesial. Dan saya mau katakan dengan jujur di hadapan saudara, mari jangan keraskan hati. Kembalilah kepada kasih yang semula kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula kepada Dia. Itu tidak akan terjadi dengan kita pergi di sebuah KKR yang besar dengan pengkhotbah yang luar biasa, tetapi lewat sebuah tindakan kita mulai duduk di kaki Tuhan dan mulai mencari wajah Tuhan dan mulai membuka Alkitab dan merenungkan firman Allah. Izinkan Dia memenuhkan kita kembali dengan kasih-Nya. Supaya dengan kasih itu juga
kita bisa berkata, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Dan saya mau katakan pada saudara di akhir pada perenungan ini, bahwa ketika kita memiliki sebuah penyerahan diri secara total kepada Tuhan, tanpa memusingkan yang lain, nyawa sekalipun, saya mau katakan pada saudara, itu hubungan kita dengan Tuhan begitu intim, begitu akrab, begitu mesra. Pasti saudara, hidup kita akan berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah kekristenan ditandai dengan tanda salib? Hubungan kita dengan Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pelihara dengan hubungan cinta kasih yang besar, yang dalam, yang tinggi. Maka orang-orang di sekitar kita itu pasti akan menikmatinya. Dari kehidupan kita juga kasih yang besar itu. Sehingga kemana kita pergi, di mana kita berada, kepada siapa kita berhadapan, semua perucapan kita, semua perkataan kita, semua tindak perbuatan kita, semuanya akan jadi berkat bagi orang lain. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat Alkitab mencatat kepada kita sekalian di dalam Roma pasal yang ke-12 pada ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh ini, persembahan yang hidup. Hidup itu artinya bertumbuh. Bertumbuh itu berarti berubah. Ada banyak Kristen tak mau berubah. Aku dari sononya seperti ini, mau terima baik, kalau tak terima aku pindah gereja. Saudara, jangan seperti itu. Bertumbuh itu berarti berubah. Dan kita harus mau bertumbuh. Dan menghasilkan buah. Orang lain menikmatinya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Lewat buah yang kita hasilkan. Yang kudus. Kudus diambil dari kata bagios yang artinya dipisahkan dari keduniawian. Dikhususkan hanya bagi Allah. Saya tidak mengatakan bahwa semua yang mendengarkan khotbah ini harus jadi pendeta, harus jadi full timer di gereja. Tetapi yang saya mau katakan, hidup yang sudah dibeli dengan darah Yesus, maka hidup ini dikhususkan hanya bagi Allah saja. Siapapun saudara, seorang suami, seorang istri, seorang anak, apapun profesi saudara, di dalam Tuhan kita sudah dipisahkan dari keduniawian ini. Dan kita hanya dikhususkan bagi Allah saja. Walau kita tinggal di dunia, tapi kita tidak ikut dengan sifat-sifat dunia. Karena persahabatan dengan dunia itu perseteruan dengan Allah. Dan yang berkenan kepada Allah. Baik belum tentu berkenan. Tapi kalau itu berkenan kepada Allah, itu pasti sesuatu yang baik. Yang disetujui oleh Tuhan. Dan mari kita melakukan itu. Bukan setahun sekali. Bukan sebulan sekali. Bukan seminggu sekali. Tapi 24 jam sehari. Kita hidup dengan sebuah penyerahan diri. Di hadapan Tuhan. Sehingga hidup ini berdampak secara positif. Menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimulai dari dalam rumah di mana kita tinggal. Dan kemudian sampai ke lingkungan di mana kita ada. Dan hanya satu saja yang kita tahu. Lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan menyimpan dalam hati menjadi perenungan siang dan malam. Oleh pertolongan Roh Kudus, kita melakukannya. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di surga, hamba bersyukur punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran pada kesempatan pagi ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan memperteraikan dalam setiap hati yang sudah mendengarkannya. Dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus juga kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Karena kami sadar bahwa hidup ini singkat. Kami tak tahu kapan Engkau datang. Kami juga tak tahu kapan kematian datang menjemput kami semua. Sebab itu selama
hayat dikandung badan. Selama ada napas kehidupan, kami mau melihat bahwa itu sebuah kesempatan emas bagi kami. Untuk kami hidup dengan sebuah penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Walaupun itu ada pengorbanan, pikul salib sangkal diri, menanggalkan seluruh pikiran, perasaan dan kehendak sendiri. Tapi kami percaya di balik semua itu ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sedang janjikan bagi kami sekalian. Kami tidak hanya melihat apa yang sementara, tapi kami mengangkat hati kami dan penglihatan kami secara rohani untuk melihat di balik semua yang sementara ini ada kekekalan surga menantikan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman ini mendapatkan tempat dalam setiap hati, karena Alkitab mencatat firman tak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Kita sudah diberkati dari pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan di dalam hati, dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah yang besar dari Allah Bapa yang memberkati engkau, memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaan keuanganmu, memberkati sekolah dan kuliahmu, memberkati kerohanianmu sehingga dapat bertumbuh dan berbuah. Terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, pertolongan dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.